Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Letare hari ini, dari hukum kelima sampai yang ke-10. Hukum Tuhan kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 2 dan 3. Siapa penghibur
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan-Mu. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kami kepada sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari pujian Paropuan Parari Kamis.
Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Letare hari ini, tertulis pada kitab Mazmur pasal yang kelima, ayat 8 sampai ke-13, kita membaca secara responsoria. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, lidah mereka merayu-rayu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan melalui KOR Para Puan Deborah.
Kita puji Tuhan melalui pujian remaja. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 398 ayat 1 dan 3. Ia sayang pada
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan melalui kur punguan Amai Winesir.
Kita dengarkan warta jemaat. Shalom, horas mak dihita salutna. Warta jemaat bagi kita pada hari ini Minggu 19 Maret 2023 dengan topik Lasni Roha di Akanaung Jumpangan Yesus, bersukacita karena percaya. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Lektare, bersukacitalah selalu. Statistik Jemaat Pindah. Pada hari ini Minggu 19 Maret 2023 telah pindah Jemaat Keluarga Bapak Niko Sirait Ibu Sartika Boru Aruan dengan satu orang putra, Jeremy Carlos Theodorus Maharaja Sirait, alamat Jalan Dr. Lemena Prum Bumi Tirta nomor 3 Telok, wilayah Kolose. Pindah keanggotaan menjadi Jemaat HKBP Nasaret Sorong Resort Papua Barat Distrik 17 Indonesia bagian timur. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Selanjutnya Dewan Diakonia gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Sesuai hasil rapat huriah HKBP Resort Sulawesi Selatan tanggal 11 Desember 2022, salah satu program Dewan Diakonia mengadakan aksi 2.000 untuk membantu keuangan pos diakonia. Dengan ini kami mohon supaya semua jemaat untuk tetap membantu keuangan pos diakonia dan dapat kita masukkan dalam kotak yang disediakan di pintu masuk gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kesekretariatan pada hari ini Minggu tanggal 19 Maret 2023 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar dalam amplop untuk distrik 17 IBT dalam rangka pesta distrik. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Pelayanan A, ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah pada hari tanggal Senin 20 Maret 2023 wilayah Roma di keluarga Bapak Sintua PBM Simanjuntak, Ibu H. Boru Siregar dengan alamat Gedung Sekolah Minggu. Kemudian di hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 wilayah Kolose di rumah keluarga Bapak F. Sihotang, Ibu R. Boru Siringoringo dengan alamat Jalan Gading nomor 7 Komplek Baruga 2 Antang. Kebaktian wilayah masuk pukul 19 WITA. Pengumuman A1 pelayanan firman. Pada hari ini Minggu 19 Maret 2023 yang melayani firman Tuhan dalam ibadah kita adalah Pendeta Dr. Markus Lolo MTH. Beliau Direktur Pasca Sarjana STT Intim. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-hambanya. Selanjutnya jadwal ibadah minggu. Sehubungan dengan telah selesainya renovasi Gereja Bolon, dengan ini disampaikan mulai Minggu tanggal 26 Maret 2023 ibadah minggu kita kembali seperti semula. 1. Bahasa Batak di Gereja Bolon masuk pukul 9. Demikian juga di Bahasa Indonesia di Gereja Bahasa Batak lantai 2. Sekolah Minggu di Gedung Sekolah Minggu demikian masuk pukul 9 WITA. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya undangan menghadiri bimbingan pastoral Eporus dan pesta distrik. Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pendeta resort, pendeta fungsional dan diakones telah berangkat ke Surabaya untuk menghadiri bimbingan pastoral Eporus dan pesta distrik pada tanggal 18 hingga 19 Maret 2023 dan rencana kembali ke Makassar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hamba-hambanya. Selanjutnya undangan rapat panitia tahun profesionalisme HKBP Makassar. Pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 Ketua Umum Panitia Tahun Profesionalisme HKBP Makassar Sintua Insinyur H. Simantupang mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19.00 WITA bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya seminar kanker.
Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 yang akan datang mulai pukul 11 WITA atau setelah ibadah minggu sampai dengan selesai, tempat Gereja Bahasa Batak Gereja HKBP Makassar melalui seksi seminar Panitia Tahun Profesionalisme akan melaksanakan seminar offline dengan topik sosialisasi kanker dan tumor. Dengan ini kami mohon kepada semua jemaat untuk dapat mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kebaktian memberangkatkan ujian anak sekolah. Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 yang akan datang, gereja kita akan mengadakan ibadah memberangkatkan ujian kenaikan kelas dan ujian nasional bagi seluruh anak-anak dari tingkat SD, SMA, dan SMU serta perguruan tinggi. Ibadah dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak masuk pukul 17.00 WITA. Dihimbau kepada anak bersama orang tua untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya daftar siswa-siswi yang sudah mendaftar untuk mendapat nilai agama melanjutkan warta jemaat Minggu tanggal 22 Januari 2023. Pendaftaran siswa-siswi untuk mendapatkan nilai agama dari gereja karena tidak memiliki guru agama di sekolahnya dengan cara mengisi formulir yang disediakan gereja. Adapun siswa-siswi yang sudah mendaftar dapat kita lihat dalam warta jemaat kita ada sebanyak 12 orang. Bagi siswa-siswi yang belum terdaftar namanya dapat mendaftar ke guru sekolah minggu atau seksi pendidikan HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Ada 17 orang. Yang pertama Nyonya Insinyur MC Matupang Boru Simanjuntak, kemudian Nyonya Sintua B Banjarnahor Boru Manulang, Inang Parulian Boru Pasaribu, Nyonya Sintua G Manurung Boru Sinurat, Aha Manurung, Nyonya Wena Ibaho Boru Pasaribu, Nyonya Tesi Tanggang Boru Tabarat, Nyonya Sintua Kagultom CH Boru Pardede, Nyonya Sintua Tesaragi N Boru Panjaitan, Nyonya Eje Sitorus C Boru Panjaitan, Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan M Tambunan, Nyonya E Pane R Boru Sitompul, Nyonya H Simanjuntak R Boru Bakara, Nyonya MP Silitonga F Boru Samosil, Gilbert Giovanni H Paulus, dan Nyonya B Sinaga L Boru Sianipar. Total berjumlah 17 orang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Jemaat yang berulang tahun kelahiran, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 20 hingga 26 Maret 2023, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 13 orang, kemudian ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang, demikian juga dengan ulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bapak Ibu, dapat kita lihat juga dalam warta kita historis renovasi Gereja Bolon HKBP Makassar dari tanggal 4 Juni 2022 pada waktu plafon gereja rubuh hingga tanggal 6 Maret hingga tanggal 18 Maret pengerjaan instalasi sound system dan multimedia dapat Bapak Ibu baca dalam warta kita. Demikian juga dengan laporan keuangan pembangunan, penerimaan pembangunan hingga pengeluaran dengan saldo akhir daripada pembangunan sejumlah Rp79.049.050. Daftar penyumbang pengadaan Bible Dohot buku ND dengan daftar penyumbang keramik Gereja Bolon dapat Bapak Ibu baca dalam warta kita. Yang selanjutnya adalah pos keuangan, pemasukan dan pengeluaran dari tanggal 12 hingga 18 Maret 2023. Saldo akhir daripada pos huria pembangunan Naboho, DSH dan pusat adalah sebesar Rp314.112.241.
Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Kami mohon warta jemaat dibawa pulang, jangan tinggal di gereja, agar menjadi pedoman dalam kegiatan kita selama sepekan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan selanjutnya sambil menyampaikan persembahan kita.
Mari kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu dan mampukan kami supaya seluruh hidup kami diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 9 bacaan kita hari ini, ayat 35 sampai dengan ayat 41. Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 41. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kamu melihat, maka tetaplah dosamu." Demikianlah firman Tuhan. Horas untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik kita hari ini, tadi saya tanya-tanya Pak Sintua, ini berapa lama saya harus khotbah ini Pak? Ya Pak Pendeta sesuaikan aja, tapi yang jelas ibadah kita rata-rata berhenti 10:30. Saya lihat-lihat jam ini, jadi saya harus berkhotbah ini tidak seperti biasanya. Jadi saudara-saudara, saya pikir saya mau lama-lama berkhotbah karena ini saya termasuk orang kedua yang menikmati ruangan baru ini ya. Saya khotbah dulu, ini saya kaget masuk, oh ini sudah berubah total ini. Ternyata baca sejarahnya tadi, ini luar biasa. 1 tahun kurang lebih 6 bulan saja ya, ini bisa selesai dikerjakan. Saya bersyukur untuk itu. Dan saya juga membayangkan jika satu rumah anggota jemaat yang miskin bisa dikerjakan rame-rame, maka mungkin bisa selesai juga cepat. Gitu ya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang ini ya. Topik kita adalah bersukacita karena percaya. Sebelum lebih jauh bicara tentang ini, bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah memang saudara-saudara bersukacita dalam percaya? Adakah sukacita dalam percaya Bapak Ibu sampai hari ini? Kurang tegas. Apakah Bapak Ibu bersukacita karena percaya? Kita buktikan ya sukacitanya Bapak Ibu. Saya mau ambil contoh dulu. Saya mau berbahasa yang sedikit lebih sederhana saja. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu bersukacita karena percaya bahwa sampai hari ini
Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu atau saudara-saudara semua ditampar pipi kiri, kasih kanan, kenapa tidak ada jawabannya? Kan tadi bilang, saya bersukacita karena percaya. Saya ambil contoh kecil saja. Masih bersukacitakah kalau bapak ibu ditampar pipi kiri, kasih kanan? Masih? Tuhan jadi saksi untuk kita ya. Saya mulai saja begitu. Ini pikiran sederhana saja kita mainkan dulu ya. Nanti kita lihat apakah memang benar masih bersukacita karena percaya. Topik ini menarik sekali saudara-saudara. Karena topik ini akan mengajak kita untuk mau mengatakan bahwa apakah percaya saya kepada Kristus itu menjadikan saya bersukacita atau justru menjadi beban? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya cepat saya mau bicara tentang Yohanes dulu. Cerita tadi yang kita baca sepenggal ini baru bisa lengkap ceritanya kalau saudara-saudara baca ayat 1 sampai sebelum ayat 35. Ini cerita tentang orang yang buta sejak lahir disembuhkan oleh Tuhan. Ironisnya karena penyembuhan itu terjadi di hari Sabat. Jadi Yesus melakukan penyembuhan ini di hari Sabat yang pastinya itu bertentangan dengan tradisi yang ada. Kalau orang Yahudi menyambut hari Sabat, itu tidak boleh ada pergerakan apapun. Waktu berada di Israel, pas hari Sabat begitu, jadi memang orang-orang Ortodoks Yahudi itu masih menggunakan itu, menguduskan hari Sabat itu, mereka semua pada nginap di hotel. Jadi hari Sabatnya orang Yahudi itu Ortodoks, mereka itu sudah masuk di hotel hari Jumat jam 6 sore sampai hari Sabtu. Dan karena itu mulai dari hari Jumat jam 6 sampai jam 6 sore Sabtu tidak boleh ada pergerakan apapun, termasuk tidak boleh memasak. Gitu. Jadi mereka sudah harus menyiapkan makanan sebelum jam 6 sore hari Jumat untuk dimakan sampai besok. Makanya kalau kita ada di Israel pas hari Sabat, itu hotel-hotel biasa pada penuh karena memang bandara pun juga tidak berfungsi, artinya tidak beroperasi. Jadi Yesus melakukan penyembuhan itu di hari Sabat dan orang itu sembuh. Yang kedua, orang ini buta sejak lahir. Tapi ketika Yesus menyembuhkan orang ini, dia pergi. Dia kembali dan orang semua merasa kaget, kok orang ini bisa melihat. Lalu percakapan-percakapan kecurigaan itu muncul. Ada banyak orang bilang, siapa yang sembuhkan kau? Dia bilang, Yesus. Bagaimana caranya dia sembuhkan kau? Dia ulek-ulek tanah, lalu dia oleskan kepada mata saya, lalu menyuruh saya pergi membasuh diri ke Siloam. Dan setelah itu saya dapat melihat. Serta-merta orang semua tidak percaya. Ada yang bilang, oh itu orang ajar itu melakukan penyembuhan di hari Sabat. Yang kedua dia bilang apa? Jangan-jangan bukan orang ini. Jangan-jangan orang ini ada kembarnya. Yang satu melihat, yang satu buta katanya. Kecurigaan-kecurigaan begitu dibangun. Tapi orang ini membangun sebuah opini baru di masyarakat bahwa ada orang, dia bilang bagi saya dia adalah seorang nabi. Jadi orang-orang ketika itu lalu mengusir dia keluar kota. Nah, teks 35 tadi dimulai dengan begitu. Ketika orang itu diusir keluar kota, nah, bacaan kita mulai dari situ ya. Jadi saudara-saudara, orang buta ini diusir keluar kota, nggak boleh ada dalam kota untuk memporak-porandakan orang punya keyakinan.
diusir supaya jangan dia menjadi pembawa berita yang salah, kata orang-orang di sana. Nah, saudara-saudara, percakapan lebih lanjut kita baca tadi. Orang itu, Yesus tanya, apakah kau percaya kepada Anak Manusia? Saya percaya. Perhatikan semua teks-teks dalam Alkitab kalau saudara-saudara membaca Alkitab. Yesus setelah menyembuhkan seseorang, ada dua hal. Penekanan Yesus pada saat menyembuhkan orang sebelum dia dimuliakan dalam arti kematian itu, dia selalu bilang, pergi dan jangan kau katakan kepada orang. Tetapi yang kedua, Yesus mau katakan, kamu pergi dan jangan, kalau yang kasus-kasus tertentu, jangan kamu berbuat dosa lagi. Orang ini ditanya, apakah kamu percaya? Saya percaya. Saudara-saudara, dalam teks bacaan kita tadi, Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa dapat melihat menjadi buta. Ini juga menarik pernyataan ini. Saya membatasi diri untuk tidak terlalu banyak menjelaskan ini, saudara. Saya mau fokus pada topik kita hari ini. Orang buta ini bersuka cita karena percayanya. Catatan pertama yang paling penting untuk kita lihat, bangunan percaya kita itu dimulai atau pondasinya berdasarkan karya Allah lebih dulu. Orang ini, apakah engkau percaya? Saya percaya. Mengapa? Karena dia telah dipulihkan. Karena dia telah dipulihkan. Matanya yang sejak dari lahirnya dia buta, dipulihkan oleh Tuhan. Apakah kamu percaya? Saya percaya. Karena Allah sudah lebih dulu melakukan sesuatu pada saya. Saudara-saudara, kalau pertanyaan itu juga saya berikan kepada kita, apakah saudara percaya? Pasti jawaban kita adalah, saya percaya. Saya mau mengajak kita, mengapa Anda dan saya percaya? Saya berharap ini dulu kita coba untuk tarik mundur, untuk kita mau katakan begini. Karena ada begitu banyak orang beriman kepada Tuhan, prinsip ini kadang-kadang kurang menjadi dihidupkan begitu. Apakah kamu percaya? Saya percaya. Mengapa? Karena Yesus telah pulihkan dosaku. Itu dulu ya, pondasi kita. Saya percaya ya. Saya percaya karena apa? Dosa saya diampuni oleh Tuhan. Karena itu saya bersuka cita dalam percaya itu. Untuk mau mengatakan saudara-saudara bahwa pondasi percaya kita itu harus clear dulu. Harus jelas dulu. Karena kalau tidak, percaya kita itu akan menjadi sebuah percaya yang tidak punya pondasi. Mengapa saya percaya? Kalau semua orang mempercayakan dirinya pada Tuhan tapi tidak jelas. Saya percaya pada Tuhan karena saya sudah dipulihkan, dosa saya diampuni. Jauh lebih berharga dari seorang buta yang matanya hanya dibuat melihat. Kalau kita jauh lebih dari itu. Dosa kita dipulihkan, bukan fisik saja. Karena itu jangan ada orang percaya merasa gimana percayanya ketika sakit fisiknya tidak sembuh. Lalu orang bertanya, loh, percaya saya kok tidak menghasilkan apa-apa ya? Percaya saya kok tidak berefek apa-apa ya? Jadi saudara-saudara, saya mau ingatkan kita, percaya kita ini harus dibangun. Mengapa Anda percaya? Karena saya sudah dipulihkan oleh Kristus. Karena itu saya mau percaya pada Dia, karena dosaku diampuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa hal terkait dengan persoalan ini. Efek dari percaya kita. Jadi tadi itu alasan saya percaya. Mengapa saya percaya? Karena saya sudah dipulihkan. Nah sekarang apa efeknya? Apa konsekuensi logisnya orang percaya? Pernyataan ini juga atau persoalan ini juga menjadi penting. Sebab ada begitu banyak kita selalu hanya tiba pada titik apakah Anda percaya? Ya, saya percaya. Tapi apa efek yang ditimbulkan dari percaya? Saya sebut dua contoh dalam Alkitab. Ayub ketika dia berhadapan-hadapan dengan banyak pergumulan penderitaan dengan berbagai segi hidupnya. Ayub 42 ayat 6 dia bilang begini, sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Saya dapat melihat Tuhan di balik seluruh derita saya. Ternyata Tuhan ada di balik semua penderitaan saya. Satu. Yang kedua, di Injil Yohanes misalnya 21. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang ini? Apa jawab Petrus? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau gitu, gembalakan domba-dombaku. Ingat ya, nanti kita akan lihat di sini. Kita mau lihat apa efek percaya. Ayub bilang, saya mampu bertahan, saya mampu melihat, saya mampu hidup di balik seluruh penderitaanku. Kekuatan terbesarku itu adalah apa? Percayaku pada Tuhan. Itu efeknya dan kita lihat. Saya menyebut beberapa ya, saya mencatat beberapa efek dari percaya. Pertama, efek dari percaya saya itu adalah saya punya jaminan hidup kekal. Kita bangun dulu yang paling tinggi. Mengapa saya percaya? Karena saya sudah dipulihkan. Apa efeknya? Karena percayaku itu saya bisa selamat. Karena percayaku itu saya bisa bicara tentang hidup sesudah kematian. Saudara-saudara, hal ini mengapa ini saya katakan ditaruh di tempat yang pertama? Untuk mau mengatakan jangan ada orang percaya tidak bisa melihat persoalan hakiki ini. Sehingga kadang-kadang bicara percaya, kita bicara seolah-olah kita hanya bicara, oke, saya beriman pada Tuhan, saya percaya pada Tuhan. Tapi tidak melihat efek yang ditimbulkan dari percaya itu apa. Itu ya. Efeknya ialah saya bicara dan saya bersyukur saya memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, efek dari percaya ialah kita ini menurut saya dalam kehidupan sehari. Efek dari percaya itu adalah saya dan saudara-saudara mengenal apa yang disebut kebenaran, keadilan, kehidupan yang sebenarnya. Saya sebut tiga ini ya, kehidupan, kebenaran, dan keadilan. Efek dari saya percaya kepada Kristus, saya dapat melihat dengan baik yang manakah hidup benar, yang manakah kebenaran itu sendiri, yang mana keadilan itu sendiri. Saya sebut tiga hal ini saudara-saudara, efek dari percaya itu bahwa Anda dan saya punya kehidupan. Dan kehidupan yang Anda miliki, Anda dan saya miliki ini, kehidupan yang di dalamnya Tuhan yang punya. Dia beri hidup itu kepada kita. Galatia pasal 2 ayat 20 Paulus bilang begini, benar saya hidup, tapi bukan saya yang hidup. Kristus yang hidup dalam saya. Jadi ketika Paulus bilang ketika saya percaya pada Kristus, maka dia beri saya hidup. Dan hidup yang dia beri kepada saya itu bukan milikku, tapi miliknya. Karena itu hidup yang saya hidupi sekarang ini, saya harus hidup. Nah ini dia konsekuensi nanti kita percaya. Efek dari itu, lalu konsekuensi percaya nanti kita akan lihat. Jadi dia bilang apa? Karena saya percaya pada Kristus, karena itu saya diberi hidup. Dan karena itu hidup yang saya hidupi ini, saya tidak harus mengatakan bahwa hidupku ini milikku. Bukan. Tapi hidup ini milik Tuhan.
Jadi saudara-saudara, di dalam percaya itu Allah memberikan kehidupan, Allah memperkenalkan kebenaran, Allah memberikan kita keadilan. Dia pelihara kita dalam kebenaran dan keadilannya. Itu luar biasa efek dari percaya. Yang ketiga, efek dari percaya itu adalah kita menjadi percaya. Dari efek dari itu adalah ketika saya percaya pada Tuhan, maka saya dilindungi oleh Tuhan. Saya diberkati oleh Tuhan. Ini efek dari percaya. Untuk mau mengatakan saudara-saudara betapa hebatnya kekuatan percaya kita itu di balik itu kita benar-benar dapat melihat betapa hidup ini diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang buta tadi itu langsung percaya karena dia betul-betul merasakan begitu. Dan saya menyebut ini semua, semoga kita dapat melihat ya. Dan saudara-saudara, yang keempat terakhir itu, apa efeknya percaya? Jadi ada jaminan bagi kita semua. Dan kalau saya menyebut tadi, mengapa alasan saya percaya, lalu apa efeknya? Apakah hanya begitu? Apakah hanya seperti itu sehingga saya bersukacita dalam percaya saya karena di situ saya bisa mengenal dengan baik, ada di situ saya percaya bahwa ada kehidupan kekal saya terima, ada saya kenal bahwa hidup ini saya diberi, kebenaran ini saya dipelihara dalam kebenaran dan keadilan. Terus yang ketiga, saya percaya karena saya selalu dilindungi dalam percaya itu. Nah, apakah sampai di situ? Saya mau bicara, saudara-saudara, adalah hal yang harusnya juga kita bersukacita karena percaya itu. Ada konsekuensinya percaya itu. Dan itu juga harus menjadi masuk dalam bagian kita bersukacita. Kita tidak hanya bersukacita karena percaya itu, karena ada di situ hidup kekal, karena ada di situ kekuatan dari Tuhan. Tetapi bagian dari sukacita karena percaya itu ialah Anda dan saya harus mewujudkan yang namanya percaya itu. Nah, di posisi itu tadi saya sengaja menyentil satu pertanyaan. Apakah saudara-saudara bersukacita karena percaya sampai hari ini? Jawabnya ya. Terus apakah masih bersukacita kalau Anda harus beri pipi kiri, ditampar kiri, kasih kanan? Itu yang saya mau sebut di poin terakhir ini, saudara-saudara, bahwa dalam sukacita percaya tidak hanya bersukacita karena kekuatan dalam percaya itu, tetapi juga sukacita karena kita mau melakukan percaya itu. Saya baca 1 Korintus 9 ya. Ini menarik sekali ini. 1 Korintus pasal 9 ayat 18. Paulus bilang apa di situ? Pertama Korintus pasal 9 ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Jadi ayat 17 mulai. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ayat 18. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita. Jadi saudara-saudara, pernyataan ini menarik. Apa upahku kalau saya mengasihi orang? Apa upahku kalau saya menolong orang? Apa upahku kalau saya selalu membuka diri untuk memaafkan orang? Apa upahku? Saudara-saudara, Paulus bilang apa? Upahku ialah saya
Jadi dia bilang gini, kalau saya bisa mengasihi orang, itu mi upahku. Kalau saya bisa mengampuni orang, itu mi upahku. Jadi menarik sekali. Konsekuensi sebuah percaya, jadi saudara-saudara sekali lagi ya, tidak cukup saudara-saudara dan saya bersuka cita karena kekuatan dari percaya itu kita yakini, tetapi bagian dari sukacita itu adalah Anda dan saya harus mewujudkan percaya itu. Sebab kalau tidak demikian, itu bukan percaya. Kita bicara tentang soal ini ya, beberapa pikiran-pikiran praktis tentang ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya gedung ini bisa dibangun kurang lebih 6 bulan, perbaikan renovasi yang luar biasa ini. Ini karena apa? Konsekuensi percaya dari semua kita. Ini luar biasa. Itu berarti apa saudara-saudara? Saya membayangkan ini cepat sekali terjadi bangunan ini. Semua orang tergerak untuk itu. Seandainya perasaan yang sama seperti itu ya, kita selalu rindu untuk bisa bukan hanya bangunan ini. Kadang-kadang memang kita terjebak dan kalau kita bicara tentang rumah Tuhan mungkin hati kita cepat. Tapi kalau kita bicara fakta-fakta real, banyak sekali orang yang mengalami kesusahan. Tapi kadang-kadang kita tidak terlalu cukup kuat untuk bisa mewujudkan percaya kita. Padahal, jadi saudara-saudara ingat ya, dimensi sukacita percaya itu tidak hanya tertuju pada kehebatan yang ditimbulkan percaya itu, tetapi justru juga menjadi bagian terpenting adalah perwujudan dari percaya itu. Tidak cukup Anda sadar bahwa kita sudah punya hidup selamat, tidak ada artinya itu kalau itu tidak diwujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Tidak ada sukacita kalau hanya berdimensi keakanan. Saya percaya pada Tuhan yang mengasihi saya, iya, buktinya apa? Saya bersuka cita karena percayaku, karena Tuhan mengasihi saya. Tidak cukup. Yeremia bilang apa? Terlalu sedikit bagiku, atau terlalu sedikit bagimu kalau kamu kuselamatkan hanya untuk percaya. Terlalu sedikit. Tapi apa kata Tuhan di situ? Aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa lain. Di situ saudara-saudara, sukacita ini, bersukacitalah kalau saudara-saudara bisa mengasihi orang, bersukacitalah kalau saudara bisa berarti bagi orang lain. Itu bagian dari sukacita percaya. Sebab kalau tidak begitu, tidak ada gunanya percaya. Bagaimana Anda mau bercerita tentang kehebatan kasih Allah kalau kita sendiri tidak terlalu cukup baik mengimplementasikan kasih itu kepada orang? Kasih Allah itu bukan kita terima berdasarkan teorinya ya, tapi kita terima berdasarkan Allah yang menyatakan itu secara langsung. Karena itu saudara-saudara, percaya kita ini jangan dibangun juga berdasarkan teori, atau terlalu banyak percaya kita itu dikemas dalam bahasa empati, simpati. Aduh, kalau ada orang datang, ini contoh kecil saja, Pak Pendeta saya lapar, terus saya bilang saya pendeta, nanti saudara-saudara tersinggung kalau yang disebut yang lain. Pendeta datang orang, Pak Pendeta saya lapar Pak Pendeta. Oh iya, kasihan ini orang miskin datang minta makan sama Pak Pendeta. Saya baru sadar, saudara-saudara, saya pikir orang Toraja selama ini punya falsafah hidup satu-satunya di dunia yang selalu bertanya. Kalau orang Toraja itu selalu masuk di rumah, orang itu sapanya apa? Manasum oraka, artinya sudah masak kah? Gitu ya. Saya pikir satu-satunya di dunia yang begitu. Ternyata saya temukan kemarin ketika pimpin hari doa syukur sedunia, Taiwan juga punya salam yang sama, mirip-mirip. Tapi Taiwan punya salam begini, kamu sudah makan belum?
Kalau HKBP sapaannya apa? Horas. Itu ya. Nah, pendeta datang minta makan, orang miskin datang. Pak pendeta, saya mau makan, lapar, kasihan juga 3 hari saya tidak makan ini. Pak pendeta ke belakang, dia pikir mau ambil makan. Tapi dia datang bawa apa? Alkitab. Orang itu bilang, ini. Orang itu bilang, tapi saya lapar Pak pendeta. Ya ini. Tapi saya lapar Pak. Itu karena kau tidak pernah baca Alkitab. Alkitab bilang orang itu tidak hidup dari roti saja, tapi dari makan ini. Bisa dimakan ini? Tidak. Tapi kita berteori kan begitu. Teorinya tajam. Dan kita merasa benar karena kita pakai ayat Alkitab kan. Orang susah, kita bilang sabar kok ya. Nanti saya berdoa Tuhan kirimkan bantuan. Padahal kita bisa bantu. Terus kapan bantuannya bisa disalurkan Tuhan kalau Anda dan saya tidak mau menyalurkan? Kita lupa kalau kita ini satu titik distributor kasih karunia. Anda dan saya adalah satu titik distributor kasih karunia Tuhan. Jadi harusnya disadari begitu. Saya bersukacita karena percaya. Sukacitanya itu harus berbentuk perwujudan dari percaya. Kalau tidak ada guna. Dan minggu-minggu Prapaskah ini kiranya dapat mengajak kita untuk dapat melihat apa yang bisa Anda dan saya beri. Jangan tanggung-tanggung. Sebab tidak cukup kalau kita hanya bersyukur karena percaya. Tapi mari bersyukur karena percaya dengan mewujudkan percaya itu. Supaya Tuhan dinikmati juga kehadirannya bagi semua orang. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat dan beberapa pokok-pokok doa kita dalam Warta Jemaat juga sudah diungkap. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami nikmati bersama. Biarlah percaya kami yang dilandasi oleh pemulihan dosa kami dan juga berefek pada hidup kami. Kami wujudkan itu dengan penuh sukacita. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi bagian integral dalam hidup kami. Tuhan, kami bersama berdoa untuk ibadah atau kebaktian wilayah yang akan berlangsung sepekan ini. Tuhan memberkati. Dan biarlah seluruh ibadah atau kebaktian-kebaktian yang dicanangkan ini semata-mata untuk dan demi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu pekan ini, ibadah minggu, juga bimbingan pastoral, rapat panitia tahun profesionalisme, seminar kanker, kebaktian pemberangkatan ujian anak sekolah, dan kegiatan-kegiatan lain. Kami mau persembahkan semuanya ini sebagai bukti sukacita kami karena percaya kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua rencana kegiatan ini. Berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sakit, baik yang tengah dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah anak-anak-Mu ini, ya Tuhan. Bersyukur dengan semua saudara-saudara kami yang boleh menikmati ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan.
Kiranya Tuhan melalui pertambahan usia ini, biarlah mereka juga semakin bertambah hikmatnya, supaya ketika mensyukuri pertambahan usia, kami juga semakin sadar untuk menghadirkan Tuhan dalam kedewasaan yang lebih baik. Tuhan berkati dan sempurnakan seluruh bentuk sukacita anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, khususnya Pak Pendeta Riz dan juga Pendeta Porisman di sini, juga yang sementara mengadakan kegiatan atau mengikuti kegiatan bersama. Kami percaya hamba-hamba-Mu ini ketika akan kembali dari tugas keluar kota, diberkati Tuhan dan ditibakan dengan selamat. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami masing-masing pada Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, baik pribadi, rumah tangga, keluarga, entahkah itu istri, suami, anak-anak, orang tua dan saudara kami. Biarlah Tuhan selalu menolong kami untuk dapat menikmati kehidupan dari Tuhan. Berkati anak cucu kami yang sementara studi, biarlah mereka diberi ketekunan untuk dapat menuntut ilmu dengan baik. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan di sini, Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat-Mu, supaya dengan ketekunan mereka boleh mengemban tugas pelayanan ini. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan dan bersyukur padamu untuk pembangunan atau renovasi rumah ibadah-Mu ini. Biarlah tempat ini benar-benar akan menjadi tempat di mana mereka menikmati persekutuan, tapi juga mereka boleh keluar untuk mewujudkan persaudaraan, cinta kasih, kepedulian kepada semua orang di luar sana. Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu sehingga bangunan ini berhasil direnovasi dengan baik. Tuhan peliharakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan berkati juga kami dalam satu pekan kehidupan kami ke depan. Biarlah semua kami jalani dalam cinta kasih Tuhan, dan kami boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa syukur syafaat kami. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita muliakan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku.
hatiku, pelindungku, percayalah, jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tiga tujuh.